Berdoa sebelum melakukan. Berdoa sebelum melakukan sesuatu. Lanjut Tio, masih ke 1. Tidak pilih-pilih teman. Tidak pilih-pilih teman. Apakah itu masuk ke 1? Berbeda agama. Nah, kalau ada tidak pilih-pilih teman meskipun berbeda agama, itu masuk ke 1. Selanjutnya, Yaitu maksudku, Ustazah. ya yang lengkap kalau tidak pilih-pilih teman aja, itu lebih masuk ke 3. Selanjutnya Aulia, sila kedua. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa, oke. Sekarang Ilham. Sila 2, Ilham. Gak ada Ilham. Gary, silahkan Ger. Berani membela kebenaran dan keadilan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Masuk 2 itu? Selanjutnya Davi. Sila kedua Davi. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Dua Davi. Saling membantu jika ada teman yang kesulitan. Nah, betul. Saling membantu jika ada teman yang kesulitan. Oke. Nah, hari ini kita sekalian bahas tema apa tuh? Sila ketiga, 4 dan 5 sekalian, guys. Cepat selesai ya. Sila ketiga, bentar, sudah share screen. Masih loading. Ada yang masih ingat contoh penerapannya untuk sila ketiga? Bunyinya Persatuan Indonesia tentu saja. Cinta tanah air. Oke. Selanjutnya. Apalagi? Siapa yang jawab barusan? Bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Selanjutnya, apalagi? Rela berkorban untuk Rela bangsa dan negara. berkorban. Oke, bagus. Memajukan pergaulan demi persatuan. Memajukan pergaulan. Ya, itu ada contohnya sendiri nanti. Sebentar. Belum bisa sini. Sambil nunggu Gibran. Gibran ini belum mengumpulkan tugas loh kok Ustazah Jib. Ya, kemarin udah jahit tengah. Halaman 7 tuh ada tidak tugas? Halaman 7. Tidak ada. Enggak ada, bukan? Enggak. Oke, ini. Nah, punyanya sila ketiga kan Persatuan Indonesia. Nah, ternyata makna dari sila ketiga ini adalah nilai-nilai persatuan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu. Satu di sini artinya apa? Ternyata satu di sini itu artinya utuh. Kita itu utuh, tidak terpecah belah. Sedangkan bersatu, kalau bersatu itu artinya cara supaya Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Kan kita di Indonesia ini banyak beragam suku kan, banyak beragam suku, terus banyak beragam apa lagi? Agama dan budaya juga. Bahasa, betul, budaya. Nah, sekalipun berbeda tapi kita tetap satu.
Selanjutnya, makna dari sila ketiga Pancasila. Apa aja maknanya? Yang pertama, menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita tuh nggak boleh egois. Kita itu harus menempatkan kepentingan umum dulu, jangan kepentingan kita dulu gitu. Kalau kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri, namanya kita itu egois gitu. Selanjutnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kemudian tadi yang sudah kalian sebutkan, tim cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, sudah disebutkan Gibran juga tadi ya, bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Pergaulan yang seperti apa, nanti Ustazah jelaskan. Lanjut ke contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya dilakukan. Nah, saling kerja bakti. Kalau kerja bakti kan nggak mungkin sendirian kan ya, bersama-sama. Makanya ini bisa jadi contoh termasuk ke sila ketiga. Saling kerja bakti. Kemudian toleransi. Toleransi itu sama kayak tenggang rasa. Apa maksudnya toleransi? Sikap saling menghargai saling dan menghargai, menghormati. Oke, toleransi, tenggang rasa sama. Kemudian bergotong royong. Nah, contoh berikutnya ada bergotong royong, ada kerja bakti, ada gotong royong. Kayak kerja bakti ini adalah menempatkan kepentingan orang lain dulu daripada kepentingan kita. Misal ada waktunya kerja bakti di rumah kalian, di desa kalian. Ternyata kalian lebih milih, oh aku kan mau jalan-jalan. Nah itu kalian berarti berlaku egois. Jadi kerja bakti dulu lah, gitu. Nanti jalan-jalannya setelah kerja bakti. Kemudian mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Caranya gimana? Misalnya dengan cara apa kita bisa mengharumkan nama Indonesia? Biar harum gimana? kasih parfum. Kasih parfum. Se-Indonesia Raya kamu kasih parfum. Gimana caranya? Solo kayak Berprestasi. Kenapa naik? Berprestasi. Berprestasi, betul. Bisa jadi nanti kalian ke luar negeri kan, terus mengenalkan budaya-budaya Indonesia. Bisa jadi kayak kemarin waktu apa sih lomba apa itu? Yang Indonesia menang bulu tangkis. Nah, itu juga salah satu contoh. Itu sudah mengharumkan nama Indonesia. Jadi kayak gitu. Selanjutnya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia itu bahasa persatuan rakyat Indonesia ya. Jadi meskipun berbeda-beda suku, bahasa, kalau kalian pergi ke Sulawesi misal, kalian kan juga nggak tahu bahasa daerahnya mereka. Jadi lebih amannya pakai bahasa Indonesia. Selanjutnya mengikuti upacara bendera, bisa upacara bendera setiap hari Senin atau setiap upacara itu kayak hari-hari besar, 17 Agustus, Sumpah Pemuda, Hari Pancasila, itu adalah contoh penerapan sila ketiga. Selanjutnya, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini misal kalian tuh lebih baiknya membeli produk dalam negeri. Biar produk-produk Indonesia itu juga lebih maju nantinya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang beli kan ya? Selanjutnya, mencintai dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Contohnya dengan cara apa ini? Melestarikan kebudayaan Indonesia. Dengan kalian belajar tarian daerah, bisa. Menyanyikan lagu daerah. Kalian tari daerah aja belum itu. Belum pernah nari daerah. Dulu pernah.
Dulu Pernah. pernah. Dulu pernah. Oke. Selanjutnya berteman dengan siapa saja. Betul, tanpa membedakan suku. Oh, ini suku Madura, aku kan suku Jawa, aku nggak mau berteman. Nggak boleh. Kemudian menjaga kerukunan masyarakat. Nah, sampai di sila ketiga dulu. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Sudah, lanjut dah. Lanjut dah. Jarak. Lanjut. Oke, kerakyatan. Ya, nanti kalian bilang lanjut-lanjut, nanti saya tebain satu-satu nanti ya. Kerakyatan yang Nah. dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ternyata sila keempat ini masih banyak yang keliru-keliru kalau nulis. Masih banyak yang nggak hafal kalau sila keempat kayaknya. Dalam perwakilan. Oke. Dapat. Nah, saya udah tanya, kenapa sih kan kepala banteng kan lambangnya? Kenapa kok kepala banteng yang digunakan untuk melambangkan sila keempat? Kenapa kok nggak kepalanya sapi aja? Kepalanya biar kambing. bisa diadu. Biar bisa diadu. Ternyata banteng itu adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Kepala manusia aja sudah. Kepala manusia. Ini sejarahnya nih, singa. Kenapa banteng? Karena banteng itu adalah hewan yang suka bersosial, terus suka berkumpul, sosialnya tinggi, dan ternyata jadi suatu kawanan hewan yang kuat. Makanya Indonesia itu memilih banteng. Kepala banteng. Kepala banteng itu adalah pilihan yang tepat biar kayak banteng gitu. Bisa kumpul, terus menjadi kawanan yang kuat. Makna sila keempat. Yang pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jelas, kan sudah tahu hak dan kewajibannya kita ya. Kemudian asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Intinya kalau sila keempat ini tentang musyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Jadi bukan atas kehendaknya sendiri, tapi mengikuti hasil keputusan bersama. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut orang banyak. Contoh penerapannya yang pertama, silahkan sebutkan. Kan ini sudah dari kelas 1 kayaknya ini. Contohnya apa aja? Kehendak kepada orang lain. Tidak memaksakan kehendak. Betul, Giri. Nah, yang pertama ada Melakukan musyawarah. Ya, melakukan musyawarah atau diskusi itu sama. Nah, ini tadi Giri yang bilang tidak memaksakan kehendak atau pendapat. Nah, ini kayaknya yang berat ini, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Misal hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian kadang berundel. Tahu berundel nggak? Berundel maksudnya aku nggak suka, harus sesuai pendapatku, ini harusnya gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus menerima dengan ikhlas. Selalu mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ini dia juga. Kalau saat kalian berdiskusi di dalam kelas juga sama. Termasuk contoh sila keempat. Tapi Ustadzah lihat masih seringnya ngerjakan sendiri-sendiri kalau saat diskusi. Benar nggak? Sedikit benar. Jadi masing-masing kelompok itu harusnya ikut menyampaikan pendapatnya. Ini enaknya gimana ya? Oh, ini dikasih ini. Bagus kayaknya. Kayak gitu. Udah sila keempat sudah selesai. Sila kelima atau lagi? Sila keempat ada yang mau ditanyakan? Kayaknya enggak ada ya. Tidak. Oke. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, kata keadilan. Ada kata adil di situ. Adil itu bukan adil. Tapi adil itu bukan berarti membagi dengan sama. Tapi adil itu berarti membagi sesuai porsinya. Misal contohnya kayak kalian, kalau kalian punya adik,
Kalian sekarang kelas 6 SD ya. Punya adik TK misalkan. Mau uang sakunya disamakan? Tidak. Kan enggak ya. Jadi sesuai porsinya. Misal kalau TK berapa, kalau SD kan kebutuhannya lebih banyak. Jadi bisa lebih banyak kayak gitu. Jadi enggak harus semuanya sama. Kayak makan juga. Makanan anak kecil dengan kalian sama sama apa enggak? Kan enggak ya. Kayak adik bayi. Enggak. Kalian mau makan porsinya anak kecil? Kayaknya kurang. Enggak. Kalian enggak mau. Enggak kenyang. Enggak kenyang. Nah, terus keadilan ini juga tidak memihak atau tidak pilih kasih. Tetapi Tidak bertindak sesuai hak kewajiban. Hak dan Enggak boleh pilih kasih intinya. Makna dari sila kelima. Menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Gotong royong. Gotong royong intinya. Sama kayak sila ketiga tadi. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi harus adil terhadap sesama. Biasanya adil ini juga terdapat pada sosok pemimpin. Pemimpin kan harus adil ya. Pemimpin di dalam keluarga kalian siapa? Ayah. Ya. Selanjutnya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, terus menghormati haknya orang lain. Kayak orang lain kan berhak berpendapat, jadi kalian menghormati saat teman kalian berpendapat. Selanjutnya gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Siapa di sini yang masih suka buang-buang uang boros? Uangku cuma buat beli makanan. Uangnya cuma buat beli makanan. Oke. Jajan. Jajan. Benar. Tapi nggak berlebihan ya. Boleh jajan tapi nggak. Tapi saya berlebihan saudara. Berlebihan Miss Rina. Berarti Miss Rina belum menerapkan ini nilai sila kelima. Masalahnya burger itu enak saudara. Burger itu enak. Terus kamu makan berapa burger, Miss? Minimal 3. Dua minimal. 1 udah gak habis. Selanjutnya menghargai hasil karya orang lain. Jadi kalau orang lain itu punya sebuah karya, kita itu menghargai lah istilahnya. Jangan apa ya, ngenyek. Tahu ngenyek nggak? Hah? Tahu ngenyek nggak? Nyinyir, tahu nyinyir nggak? Nggak. Oh, Nyinyir. Iya. Maksudnya tuh apa ya? Ya tidak menghargai. Suka. Ya nggak suka. Tidak. Contoh penerapannya ini ada banyak ini. Nah, nih. Tadi yang sudah bilang memberi uang saku pada anak sesuai kebutuhannya. Jadi anak SD sama anak kuliahan tentu beda uang sakunya. Sama. Tidak membeda-bedakan anggota keluarga. Jadi antara anak yang satu dengan anak yang lain itu sama. Guru tidak pilih kasih terhadap siswa. Betul. Gantian melaksanakan tugas piket harian. Jadi kalian Ustadzah membagi tiketnya secara adil, kemudian kalian melaksanakan tugasnya sudah sesuai tugasnya masing-masing saat piket. Setiap siswa diberikan kesempatan menjadi ketua kelas. Nah, ini selama dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelasnya sama-sama aja dari dulu. Oh iya Kak, sama terus? Enggak. Keren terus. Ya, nanti diganti deh. Siapa? Nanti Ustadzah mau tanya siapa yang mau jadi ketua kelas. Tapi kalian nggak ada yang angkat tangan. Ini saya tidak mau sih. Jangan rasis, Sada. Kenapa rasis? Tidak, jahil. Tidak. Jahil. Jadi anu aja, Sada. Apa? Oke, selanjutnya memberikan kesempatan. Iya, jadi keamanan aja suka. Siapa? Keamanan tidak aman. Keamanan tapi dia tidak aman sendiri. Melanggar tapi ya. Ya itu keamanannya, ada. Yang keamanannya yang melanggar. Oh, siapa? Rafi. Sungguh. Rafi. Oke, selanjutnya memberikan kesempatan setiap orang untuk berpendapat. Nah, ini memberikan
Terus memberikan kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang zebra cross melalui zebra cross. Tahu zebra cross? Tahu. Ya, itu loh jalan yang hitam putih Nah, jadi kalau ada orang mau nyebrang, kalian naik motor, mobil berhenti dulu biar mereka nyebrang dulu. Selanjutnya, memperlakukan setiap orang sama di mata hukum. Jadi kalau ada orang yang terkena jerat hukum, itu harusnya tidak memandang orang ini siapa gitu. Jadi setiap orang itu sama. Kalau kesalahan ini ya harus dihukum ini. Dan membagi jadwal ronda secara adil. Di rumah kalian ada ronda? Bapakku malam-malam selalu ronda ini saja. Selalu ronda. Setiap malam nih. Iya. Nggak ada pembagian jadwalnya. Nggak tahu setiap malam, pokoknya setiap malam bapak keluar. Kayaknya ronda. Adanya security Ustazah. Oh, ada security-nya. Jadi sudah apa katanya security ya. Dan sudah selesai. Lah, tamat. Iya, sudah tamat. Dan sekarang Ustazah tanya sekarang deh. Kalian kan dari tadi mendengarkan Ustazah. Kayaknya ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Jadi sekarang Ustazah aja yang nanya. Coba. Random saja, random. Dan aku tapi. Nanti nunjuk ya, Ustazah nunjuk. Misal sekarang Ustazah nunjuknya Najila. Najila kalau sudah menjawab nanti langsung nunjuk temannya ya Najila ya. Oke, gantian nunjuk temannya gitu. Oke, sekarang persiapan. Mas. Mas siapa ini? Mas Rakha. Mas Rakha. Coba Mas Rakha sebutkan. Siapa aja. Terserah siapa aja. Sebutkan contoh penerapan sila ketiga. Tidak pilih-pilih teman. Tidak pilih teman. Oke, silakan mau dilempar ke siapa? Pertanyaannya. Cibran. Oke, silakan Cib. Sila keberapa, Rakha? Sila keempat. Sila keempat. Cibran, silakan. Bermusyawarah. Apa? Bermusyawarah. Untuk memilih ketua kelas. Musyawarah untuk memilih ketua kelas. Oke, silakan lempar ke temannya yang lain. Ustazah. Hah? Ustazah teman. Aufa, adakah Aufa? Enggak Ustazah aja gak apa-apa. Aufa, nah kalian nunjuk Ustazah terus. Ustazah izin kamar mandi ya. Oke. Aufa. Aufa, jangan menghilang tiba-tiba. Iya, jangan itu tiba-tiba hilang. Sengaja. Di ghosting. Astagfirullah. Aufa, silakan Aufa. Tadi ada. Iya. Oke, Nisrina aja dulu deh. Nisrina, silakan Nisrina. Innalillah, aku lagi. Nisrina, sila kelima Nisrina. Kok aku sudah? Ya enggak apa-apa. Contoh sila kelima Nisrina. Apa ya? Baru juga di Sila slide ke berapa terakhir. sih? 5 ya? Ya. Adil. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Oke, boleh. Selanjutnya. Silakan Nisrina. Dulu pernah tugas kelas 5 aku tulis itu saya. Tiba-tiba ingat. Ya. Silakan. Tunjuk siapa, Nis? Naila. Silakan. Sila keberapa? Sila keberapa? 1. 1. 1. 3, 4, 5 Nisrina. 3, 4, 5 Nisrin. Oh. 3 dah. Yang ketiga. Rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Oke, lanjut Naila. Tunjuk siapa? Ini yang laki-lakinya, tunjuk Naila. Afif. Ngomong belum? Ayo, Viv. Aku makan. Sila keberapa? Ke-5. Sila kelima, Rafif.
Lagi makan itu sudah. Kafif, silakan. Sila kelima, contohnya. Skip. Apanya skip? Enggak. Nggak ada skip. Keren bisa. Enggak ada skip.